Update sedikit dong tentang Kanikmir sendiri saat ini kan Fadel juga sudah memenuhi panggilan dari pihak kepolisian gitu. Kalau Udah datang hari ini? Hari ini datang. Udah datang tadi? Sudah. Saya itu rencana sudah ini mau ke sana. Saya mau bawain goodie bag buat Fadel, bening skincare udah saya siapin. Biar tetap glow up, gitu. Enggak, bukan biar sehat aja kulitnya. Biar nggak ada rencana jadi BA kan dok. Oh, enggak dong gitu. Saya nggak mau. Ya kalau seandainya nanti terbukti ada kriminal seperti itu, masa image brand saya jadinya keganggu, itu aja. Untuk update-nya yang saya tahu, Nikita Mirzani sekarang sedang liburan ya bersama Mas Gilang sama Mbak Sandi MS Glow. Izin dulu, dianya ngechat subuh-subuh tadi, Mas Gilangnya juga, Mbak Sandinya juga, dok pinjam Niki bentar ya, dia bilang kayak gitu. Iya, saya bilang kayak gitu, jagain ya. Lagi liburan dulu mungkin juga karena pusing dianya juga kan dengan ya untuk supaya hatinya juga tenang gitu. Karena mungkin dia ngelihat sosok seseorang itu yang datang hari ini itu mungkin agak mumet otaknya gitu aja. Dok, tapi kalau melihat dari kasus hukumnya sendiri, kalau dari dokter kan kemarin mangkir si Fadel, terus saat ini juga sudah hadir gitu dok, mungkin seperti apa dok? Ya saya harapkan untuk bapak-bapak instansi semuanya tegak lurus terhadap kasus ini. Dan yang harus kita garis bawahi, tolong semua teman-teman media, kita harus garis bawahi di sini, ini bukan kasus biasa. Ini kasus anak di bawah umur yang harus menjadi urgenitasnya itu tinggi sekali. Beda ceritanya kalau seandainya kasusnya AIWO orang dewasa, ini anak di bawah umur, itu saja. Dok, kemarin kan Nikita Mirzani juga melaporkan inisial R, ya kan, dan bicara soal dia mempublish salah satu Abang USG, sayang ya. USG. Nah, dokter kan sebagai dokter juga udah pantas nggak sih USG itu dipublish? Ini saya general ya untuk membahasnya. Untuk dia melaporkan, setahu saya mungkin si abang sayang gitu. Nah harusnya itu kan Loli itu kan anak di bawah umur. Apapun semuanya, tingkah laku dan apapun semuanya harus dalam persetujuan orang tuanya. Orang tuanya siapa? Nikita Mirzani. Kalau ceritanya nanti Loli bilang, iya saya yang nyuruh, tidak bisa. Karena Loli masih tanggung jawab Nikita Mirzani. Jadi kalian di sini para media sudah bisa menjawab sendiri apa yang terjadi. Ini kan kemarin ada isu bahwa kakaknya dari Fadel sendiri menyewa apartemen itu atas namanya dia untuk Laura. Ini gimana ini? Saya tahu waktu itu, mungkin kalau kalian nonton di salah satu media, saya pernah membahas ini karena diduga sewa apartemen itu atas nama Martin. Itu yang saya tanya, Martin siapa? Rupanya ada jawaban sendiri ya, itu atas nama abangnya kayak gitu. Nah jadi pertanyaan, itu uang siapa? Itu saja, uang siapa? Kalau seandainya diduga uang Loli, balik lagi ke konsep di awal tadi, Loli apapun itu keputusannya, apapun yang berhubungan sama Loli dalam kuasa orang tuanya. Orang tuanya siapa? Nikita Mirzani. Berarti Nikita Mirzani berhak melakukan apa saja demi keselamatan anaknya. Untuk kondisinya Martin sendiri untuk penyewaan kemarin sebuah apartemen gitu. Di luar kapasitas saya untuk menjawab itu. dok, untuk kondisinya dari Loli sendiri, mungkin dokter terakhir ketemu sama Loli kapan, dan mungkin memantau juga nggak sih dok, karena kan dibilang saat ini Loli dengan iya Ya, gimana? saya bisa menjawab hanya sebatas kapasitas saya aja ya. Saya tahu dengan dari Nikita Mirzani terakhir sudah mulai tenang, sudah mulai stabil, karena juga udah jauh dari lingkungan circle-nya yang bisa memanipulasi dia, dan juga sudah dapat bimbingan juga, konseling. Yang kita inginkan Lolinya sudah semakin tenang kayak gitu, itu aja. Sudah berbicara juga sama Bang Edwin, sudah ngomong dari hati ke hati gitu, itu aja. Dan juga terakhir juga kooperatif yang melakukan visum tambahan. Melihat saat ini
si Loli juga sudah meminta maaf juga kepada Nikita Mirzani gitu dok, kemarin pada saat ditemui di Polda. Nikita bicara seperti itu, artinya mungkin hubungan antara anak dan ibu saat ini sudah mulai membaik gitu dok. Melihatnya seperti apa dok? Itu yang saya bilang, mau gimana pun, mau sampai mati pun nanti, ibu dan anak itu tidak akan pernah terpisahkan karena ada hubungan darah. Tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan anak. Maka dari itu kita menginginkan dari pihak keluarga pastinya menginginkan ya ini menjadi sebuah tutup bukunya mereka, menjalin hubungan kembali lebih baik lagi. Karena yang saya tahu sebelum kejadian seperti ini, Laura itu anak yang baik sekali, anak yang sopan sekali. Kalian bisa melihat dari YouTube-nya Nikita Mirzani ya, dia itu anak baik sekali, hormat dengan aminya, dengan miminya, kalau dia manggilnya mimi kayak gitu. Baik sekali. Kenapa ketika dia sudah pindah ke UK, setelah ketemu dengan keluarga yang salah satu keluarga di sana, berubah drastis sekali. Itu yang saya nggak tahu, dan apa yang mereka lakukan ke Laura ini sehingga menjadi Laura yang sekarang. Itu aja yang saya sesalkan. Dok, dalam analisa kedokteran, boleh nggak USG itu tanpa perintah dokter untuk dipublish? Tidak boleh. Pertama, terlepas misalnya seandainya Loli misalnya sudah dewasa, itu tidak boleh juga dipublish karena itu adalah kerahasiaan. Sebagai dokter saya tahu itu ada kerahasiaan pasien, tidak bisa dipublish secara umum tanpa indikasi pula, kecuali dibutuhkan di pengadilan, harus ditunjukkan di pengadilan. Tapi apalagi ini sudah ditunjukkan di publish, plus juga Loli di bawah umur, Laura di bawah umur gitu. Jadi udah pas ya dan pantas untuk dilaporkan dengan iya ada dong, tapi ya? kalau seandainya abang bilang itu suruhannya Fadel dan Fadel mengiyakan, berarti Fadel bersiap-siap menjadi tempat buangan limpahan masalah nih gitu. Kalau Fadel, saya bilang di sini, Fadel kalau bukan kamu yang nyuruh, lebih baik kamu bilang bukan kamu yang nyuruh daripada kamu yang kena tambahan pasal loh gitu. Jangan sampai kamu nggak ngerti apa-apa, kamu masih belum tahu tentang ini, iya aja, nanti jadinya kamu yang bermasalah. Kalau tidak, katakan tidak, iya katakan iya, itu saja. Dok, berarti yang sampai sini bisa ditutup nggak sih dok, di bawah umum? Apa? Yang periksa visumnya si Loli bisa ditutup ya, karena di bawah umum. Laura melakukan yang disebarluaskan sama oknum itu kan bukan visum, tapi hasil USG. Ya. Gimana bisa dikomak Pak? Karena masih kecil gitu. Semua apapun sangat bisa terjadi. Tapi kalau untuk dokternya sendiri yang mengpublish nggak ada masalah dok, karena Siapa? kalau dokternya sendiri Tidak boleh. Yang boleh mempublish itu adalah pasiennya sendiri. Atau kalau dokter mempublish atas perintah pengadilan. Gitu. Dan dipublishnya di pengadilan. Dok, terakhir dari saya dok, mungkin kalau dari dokter sendiri untuk kasus hukumnya dari Fadel gitu, kalau dari dokter Oki sebagai mungkin rekanan dari Nikita Apa tadi sendiri. ulang-ulang? Iya, kalau dari dokter sendiri Ya. untuk kasusnya Fadel gitu, mungkin yang diharapkan dari dokter itu apa sih mungkin? Ya, kalau udah ditanya yang sekarang ya, kalau dulu saya sudah menjembatanin, saya pastikan, saya sudah bilang ke kalian semua, saya pastikan ini tidak akan terjadi seperti ini. Tapi dengan begitu jumawanya, begitu terduganya sombong banget, ngerasa tidak mau, dan akhirnya menjadi seperti ini dan blunder semuanya kan. Kalau sekarang kalau bertanya apa yang saya inginkan, tidak melangkahi sebagai keluarga. Kalau saya sebagai sahabatnya Niki kayak gitu dan tahu ceritanya dari awal, saya menginginkan di sini Indonesia menjunjung tinggi, tegak lurus tentang kebenaran dan keadilan itu saja. Dan walaupun saya sudah yakin jawabannya apa. Dok, ada yang komen dok katanya Bahwa makanya setelah ini saya mau cepat-cepat ke Polres Jakarta Selatan, wartawan yang di sana tungguin aja. Saya mau kasih ini skincare buat Fadel dan mungkin mau kasih jajan-jajan buat wartawan di sana. Nanti Mail ada datang situ, Yolo ini datang juga, mau reunian kami, mau ketemu, mau mungkin joget bam gitu. Kalau ke Rasman mungkin dok mau ngasih apa dok? Apa? Kalau ke Rasman Mau ngasih apa? Bang Rasman nggak kangen bang sama aku bang? Tapi udah kasih skincare bening buat Laura mungkin skincarean. Jangan, Laura pakai Nikita Mirzani skincare aja. Oke.